Kisah Santa Coletta. Coletta adalah seorang putri tukang kayu bernama De Boilet di Corby Abbey di Picardy, Perancis. Coletta lahir pada tanggal 13 Januari 1381 dan dibaptis dengan nama Nicolette atau Nicoletta untuk menghormati Santo Nikolaus dari Myra. Orang tuanya membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan memanggilnya Coletta sejak ia masih bayi. Ayah Coletta adalah seorang tukang kayu di sebuah biara di Picardy. Coletta adalah seorang gadis yang pendiam dan rajin bekerja. Ia memberikan banyak bantuan kepada ibunya dalam membantu pekerjaan rumah tangga. Orang tuanya memperhatikan bahwa Coletta senang berdoa. Ia juga seorang yang peka serta penuh belas kasih. Ketika Coletta berusia 17 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Gadis itu kemudian diserahkan di bawah asuhan pimpinan biara di mana ayahnya dulu bekerja. Dan kemudian Coletta meminta untuk mendapatkan sebuah gubuk kecil yang dibangun di samping gereja biara. Coletta tinggal di sana. Ia menghabiskan waktunya dengan berdoa dan melakukan silih bagi gereja Kristus. Semakin lama, semakin banyak orang mengetahui perihal gadis kudus ini. Maka mereka pun datang kepadanya untuk meminta nasihatnya dalam masalah-masalah penting. Mereka tahu bahwa Coletta seorang yang bijaksana oleh sebab hidupnya dekat dengan Tuhan. Suster Coletta juga menerima semua orang dengan kelemah lembutan. Dan di akhir kunjungan, ia akan berdoa agar para tamunya menemukan kedamaian hati. Suster Coletta adalah ordo ketiga dari Santo Fransiskus. Ia tahu bahwa ordo religius bagi para wanita yang mengikuti cara hidup dari Santo Fransiskus adalah Ordo Santa Clara. Ordo tersebut diberi nama sesuai dengan pendiri ordo mereka, yaitu Santa Clara, yang adalah pengikut dari Santo Fransiskus. Semasa hidup Suster Coletta, Ordo Santa Clara perlu kembali ke tujuan awal ordo mereka. Untuk itu, Santo Fransiskus dari Assisi menampakkan diri kepada Suster Coletta serta memintanya untuk mengadakan pembaharuan dalam Ordo Santa Clara. Tentu saja Suster Coletta amat terkejut dan takut dikarenakan tugas itu sangat berat. Tetapi Suster Coletta percaya akan belas kasih Tuhan. Lalu Suster Coletta pergi untuk mengunjungi biara-biara Santa Clara. Di sana, Suster Coletta membantu para biarawati Claris untuk memperoleh hidup lebih sederhana dan meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Kemudian, Ordo Santa Clara memperoleh semangat dari cara hidup Suster Coletta. Dan karena itu juga, Suster Coletta telah mendirikan 17 biara dengan aturan reformasi dan mereformasi beberapa biara yang lebih tua. Suster Coletta terkenal karena kesuciannya, kegembiraannya, dan penglihatannya tentang sengsara Kristus. Suster Coletta memiliki devosi yang mendalam kepada Yesus Kristus dalam Ekaristi dan sering merenungkan sengsara serta wafat Kristus. Suster Coletta amat mencintai Yesus dan panggilan religiusnya, dan Suster Coletta sendiri yang juga telah menubuatkan kematiannya di biara di Ghent, Belgia pada tahun 1447 pada usianya yang ke-67 tahun. Sebuah cabang dari Saint Clare's yang miskin masih dikenal sebagai Colettines, dan ia adalah pelindung dari wanita yang ingin hamil, ibu hamil, dan anak yang sakit. Hari rayanya adalah 6 Maret. Suster Coletta kemudian dibeatifikasi pada tanggal 23 Januari 1740 oleh Paus Clemens ke-12 dan dikanonisasi pada tanggal 24 Mei 1807 oleh Paus Pius ke-7. Demikian kisah dari Santa Coletta yang memiliki devosi yang mendalam kepada Yesus dalam Ekaristi.
ia juga seringkali meluangkan waktunya untuk merenungkan sengsara serta wafat Kristus. Ia amat mencintai Yesus Kristus dan panggilannya. Akankah kita juga mencintai Yesus Kristus dan panggilan hidup kita? Semoga kisah ini bisa dapat menjadi inspirasi iman buat kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.